Halo pencinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Bell Bottom. Film ini dirilis pada Agustus 2021 kemarin. Dan film ini kembali diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang agen mata-mata India yang berhasil menghentikan pembajakan pesawat yang kerap terjadi di India pada tahun 80-an. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan narasi pada tahun 1978 menjadi tahun di mana hubungan India dan Pakistan semakin kuat. Jalur perdagangan pun mulai dibuka. Namun India memiliki masalah internal tersendiri, di mana beberapa organisasi anti-nasional telah berakar di dalam negeri, yang menyebabkan beberapa metode teroris pun bermunculan. Dan yang paling efektif adalah metode pembajakan, di mana pesawat Air India lah yang sering dibajak, dan tuntutan para pembajak adalah membebaskan para teroris yang ditahan di India, dan juga uang tebusan. Pemerintah dan intelijen pun terus berusaha untuk menghentikan pembajakan. Namun mereka tidak pernah berhasil menghentikan pembajakan itu. Lalu kita diperlihatkan pesawat Air India sedang mengudara pada tahun 24 Agustus 1984 tujuan Amerika, dengan membawa 210 penumpang termasuk tim kabadi India yang akan bertanding di Piala Dunia. Lalu tiba-tiba alarm jam berbunyi dan beberapa pria berdiri dengan memegang pistol dan membajak pesawat itu. Lalu dua orang pembajak itu pun masuk ke ruangan pilot. Mereka pun mengancam pilot dengan senjata dan memerintahkan pilot untuk mengubah rute yang semula ke arah utara berubah ke arah barat. Namun kapten pilot berhasil menekan alarm yang ada di samping kursinya tanpa sepengetahuan pembajak. Dan alarm itu langsung terhubung ke gedung Perdana Menteri India. Perdana Menteri India saat itu, Indira Gandhi, langsung mengadakan rapat dengan beberapa pejabat terkait untuk menghentikan pembajakan ini. Karena pembajakan itu adalah yang ketujuh kalinya dalam 5 tahun terakhir, dan yang kedua kalinya dalam masa jabatan Indira Gandhi. Dan sampai saat itu pun mereka masih belum menemukan solusinya. Lalu kepala Badan Intelijen India yaitu Santok mengusulkan seorang mata-matanya kepada Perdana Menteri yang bisa memberi mereka informasi terkait kasus ini. Dia seorang analisis di Badan Intelijen India atau RAW yang sudah menganalisa secara mendalam terkait kasus pembajakan dalam 2 tahun terakhir di India karena memiliki dendam pribadi. Dan dia memiliki nama kode yaitu Bell Bottom. Lalu kita dikembalikan di kejadian 5 tahun sebelumnya, di mana Bell Bottom belum menjadi mata-mata India. Nama aslinya adalah Anshul Malhotra. Dia seorang dosen di kampus yang mengajar bahasa Prancis dan Jerman, dan juga seorang atlet catur nasional. Anshul memiliki seorang ibu yang periang dan lucu yang memiliki penyakit asma, dan juga seorang istri yaitu Radhika. Saat di rumah, Anshul dan istrinya memberikan hadiah untuk ibunya yaitu uang pounds, karena sang ibu ingin pergi ke London ke rumah kakak Anshul. Anshul pun mengemasi segala keperluan ibunya, walaupun sebenarnya ia tidak ingin ibunya pergi ke London karena ia sangat menyayangi ibunya. Keesokan harinya, ia pun mengantar ibunya ke bandara dan juga istrinya yang akan keluar kota menggunakan pesawat. Di waktu yang sama, ada seorang pria yang sedang menaruh tasnya di mesin X-ray. Dan saat tasnya melewati mesin, ternyata tas itu terlihat membawa beberapa senjata api. Namun petugas X-ray justru meloloskannya. Pria itu bernama Dodi, anggota sindikat terorisme di India. Lalu setelah pesawat yang ditumpangi ibu Anshul lepas landas, pesawat itu pun dibajak oleh Dodi dan anak buahnya, yang juga berada di pesawat itu. Anshul yang mendengar kabar itu langsung pergi ke bandara untuk mencari informasi di sana. Namun petugas bandara mengatakan, informasi yang mereka dapat hanya pesawat itu mendarat di Lahore, Pakistan. Dan untuk informasi lebih, mereka bisa mendapatkannya dari kantor Kementerian Dalam Negeri.
Ansul dan keluarga para sandera pun langsung mendatangi gedung Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan informasi. Lalu seseorang menteri mendatangi mereka dan mengatakan jika Presiden Pakistan telah berhasil bernegosiasi dengan pembajak dan akan melepaskan semua sandera sebagai ganti beberapa tuntutan. Dan semua sandera akan dibawa ke Delhi dengan kereta api. Saat kereta tiba di stasiun, Ansul justru mendapatkan jika ibunya sudah meninggal. Dan ibu Ansul menjadi satu-satunya korban yang meninggal dalam kasus itu. Lalu kita dikembalikan lagi ke kejadian awal, di mana Bell Bottom diizinkan masuk ke kantor Perdana Menteri. Ia pun mengatakan analisanya, jika intelijen Pakistan adalah dalang di balik pembajakan itu. Lalu tiba-tiba seorang analisis lain masuk dan membawakan sebuah rekaman yang menjadi petunjuk jika organisasi teroris Azadi dari Punjab berada di balik pembajakan itu. Mereka pun melihat video itu, di mana seorang pendiri Azadi yang sedang diwawancara. Dan analisis itu mengatakan jika mereka sudah menangkapnya, dan pembajakan itu pasti dilakukan untuk membebaskannya. Namun Ansul memotong pembicaraan itu dan mengatakan jika intelijen Pakistanlah yang menjadi dalang itu semua. Ia sangat yakin karena semua pembajakan yang terjadi memiliki pola yang sama, yaitu mendarat di Lahore, Pakistan. Dan juga tuntutan mereka selalu sama, yaitu membebaskan pelaku teroris dari Pakistan. Hal itulah yang membuatnya sangat yakin dengan analisanya. Lalu scene beralih ke 1 tahun setelah kematian ibunya. Saat Ansul sedang menaiki sepeda motor, tiba-tiba ia dipepet mobil dan diculik. Ia pun dibawa ke sebuah ruangan dengan mata tertutup. Dan yang menculiknya adalah Santuk. Santuk menawarkannya untuk bergabung dengan Rao karena saran dari pencari bakatnya. Namun Ansul menolaknya. Lalu Santuk pun menceritakan yang terjadi pada ibunya saat di pesawat. Menurut penelitian mereka, jika ibu Ansul sengaja dibunuh karena Dodi menghancurkan inhaler ibu Ansul saat asmanya kambuh dan menyeretnya ke pintu pesawat hingga ibunya kehabisan nafas. Mendengar itu, Ansul pun marah dan akhirnya menerima tawaran Santuk untuk bergabung dengan Rao. Ia pun bergabung dengan agen mata-mata dan memulai pelatihannya bersama orang-orang terpilih lainnya. Lalu Ansul pun memulai pekerjaannya sebagai analisis pembajak pesawat di kantor Rao. Suatu hari, ia pun meminta izin cuti untuk pergi ke London karena kakaknya baru saja memiliki seorang anak. Dan Santuk pun mengizinkannya. Saat sedang di kuil untuk memberikan nama keponakannya di London, ia pun tidak sengaja bertemu dengan salah satu pelaku pembajakan pesawat yang dinaiki ibunya dulu. Ansul pun mengejarnya, namun pria itu sudah pergi. Keesokan harinya, Ansul pun mengintai dan mengikuti pria itu hingga sampai ke sebuah tempat penginapan. Ansul pun terus mengamati tempat itu dan memfoto mereka dari kejauhan. Lalu ia pun melaporkannya pada Santuk dan mengirimkan foto itu lewat fax. Santuk pun langsung berangkat ke London dan bertemu Ansul. Tim pun berhasil mengidentifikasi ketiga pelaku itu, namun belum berhasil menemukan pelaku yang keempat, yaitu Dodi. Ansul mengatakan jika sulit mendapat informasi tentang Dodi, karena dia adalah agen rahasia Pakistan yang berada di India. Lalu mereka pun menyusun rencana untuk melakukan penangkapan. Keesokan harinya mereka pun beraksi. Saat Ansul masuk ke dalam tempat penginapan itu, tiba-tiba ada seorang wanita keluar dari sana. Mereka pun berhasil masuk ke kamar para pelaku dan berhasil meringkus mereka. Namun mereka tidak menemukan Dodi. Saat Ansul melihat ada wig di kamar itu, ia pun sadar jika wig itu pasti digunakan untuk menyamar. Dan benar saja, ketika ia melihat keluar jendela, ia pun melihat Dodi. Ternyata wanita yang keluar dari tempat itu adalah Dodi yang menyamar. Lalu kita dikembalikan lagi ke kejadian awal di mana pembajak kembali akan mendaratkan pesawatnya di Lahore, Pakistan.
Lalu Presiden Pakistan pun menelpon Perdana Menteri India untuk meminta izinnya agar Pakistan yang akan bernegosiasi dengan para pembajak seperti biasa. Namun Ansul meminta Perdana Menteri untuk menolak itu dan membiarkan timnya yang akan menanganinya. Perdana Menteri pun akhirnya menolak bantuan Pakistan untuk bernegosiasi dan mempercayakan masalah itu kepada Ansul dan Rao. Karena mendapat penolakan, Presiden Pakistan bersama Kepala Badan Intelijen Pakistan pun terlihat bingung dan heran karena rencana mereka kali ini tidak sesuai rencana. Lalu intelijen Pakistan pun menyusun kembali rencana untuk mendaratkan pesawat mereka di Timur Tengah untuk melakukan negosiasi ulang. Begitu pula dengan Ansul yang sudah membaca pergerakan Pakistan selanjutnya pun mulai menyusun rencana untuk melakukan operasi rahasia untuk membebaskan Sandra. Lalu Perdana Menteri pun menanyakan apa yang dibutuhkan Ansul agar misinya berhasil. Dan Ansul meminta Menteri Luar Negeri dan Menteri Penerbangan Sipil untuk ikut bersamanya guna menjadi tamu diplomat jika dibutuhkan, karena misi ini berada di luar negara mereka. Perdana Menteri pun setuju dan memberikan waktu kepada Ansul dan Rao hingga matahari terbenam untuk menyelesaikan misi mereka. Intelijen Pakistan pun mendatangi pesawat dan pembajak yang memang ternyata suruhan mereka. Mereka pun mengubah rencana mereka dengan mengganti pemimpin pembajak saat itu dengan Dodi, yang seorang intelijen rahasia Pakistan. Lalu mereka pun mengatur tempat mendarat mereka di sebuah negara di mana India akan dipaksa untuk bernegosiasi. Negara itu adalah Dubai, karena pemerintah Dubai sangat percaya pada kemanusiaan, dan mereka pasti akan memberikan izin mendarat untuk menjaga Sandra tetap aman. Setelah mengetahui Dubai sebagai tempat pendaratan para pembajak, Ansul pun langsung mengumpulkan timnya dan membuat rencana untuk menyelamatkan Sandra dan mengabari agen mereka yang berada di Dubai. Setelah selesai, mereka pun langsung berangkat ke Dubai. Pesawat yang dibajak pun tiba di Dubai setelah mendapatkan izin mendarat. Tidak lama kemudian, Ansul dan timnya pun tiba. Mereka pun diantar oleh agen mereka ke sebuah ruangan agar bisa memantau pesawat dari dekat. Begitupun dengan kepala intelijen Pakistan yang juga berada di sana dan mengawasi dari sebuah ruangan. Lalu Dodi pun menelpon ATC bandara yang juga didengar oleh Ansul untuk menyampaikan tuntutan mereka. Ansul yang mendengar suara itu langsung mengenali jika suara itu adalah suara Dodi. Sebelum melakukan negosiasi, Ansul pun mengirim 2 orang timnya untuk memeriksa keadaan Sandra di dalam pesawat. Namun saat tiba di pesawat, pembajak pun hanya mengizinkan 1 orang untuk masuk ke dalam pesawat. 1 orang pun masuk ke dalam dan 1 orang menunggu di luar. Lalu saat pintu bagasi pesawat terbuka, Ansul pun memerintahkan 1 orang timnya tadi untuk masuk ke dalam bagasi. Namun rencana itu diketahui oleh intelijen Pakistan, yang langsung menelpon Dodi dan menyuruhnya untuk segera menutup pintu bagasi. Dan rencana Ansul pun gagal. Dan Ansul pun sadar jika ada orang lain yang mengawasi mereka. Ditambah, pejabat pemerintah Dubai tidak mengizinkan mereka melakukan operasi rahasia di sana, karena Dubai sangat menghargai nyawa manusia. Dan pejabat Dubai pun menyarankan mereka untuk bernegosiasi saja dengan pembajak. Karena tidak ada pilihan lain, kedua pejabat India pun pergi untuk melakukan negosiasi. Saat di pesawat, Dodi pun mengatakan semua tuntutan mereka, di mana tuntutan itu India harus membebaskan 5 orang rekan mereka dari organisasi Azadi yang ditahan di India. Lalu mereka meminta catatan kriminal mereka dihapus dan mendapat suaka di London, dan juga uang 1 juta pounds, dan juga mereka meminta pesawat untuk membawa mereka ke London. Setelah selesai, Dodi pun menahan 1 pejabat India di pesawat untuk menjadi jaminan. Ansul pun mengubah rencana mereka dengan meminta agen mereka
untuk membawa mereka ke sebuah gedung yang lebih dekat dengan pesawat. Dan saat di dalam gedung, Ansul pun membongkar identitas agen mereka itu yang ternyata seorang agen mata-mata Pakistan yang berpura-pura membantu mereka agar mendapatkan informasi dan melaporkannya pada intelijen Pakistan. Ansul pun berhasil melumpuhkannya. Dan bersiap dengan timnya untuk melakukan serangan. Di luar gedung, terlihat India sudah mengabulkan tuntutan pembajak dengan membebaskan rekan-rekan mereka dari organisasi Azadi. Tidak lama kemudian, pesawat charteran mereka pun tiba. Dodi dan para pembajak pun turun dari pesawat dengan membawa beberapa sandera untuk pindah ke pesawat charteran mereka dengan menaiki mobil. Dan saat mereka menaiki mobil, cuaca pun berubah. Terlihat badai pasir mulai menutupi bandara. Dan saat itulah Ansul dan timnya beraksi. Mereka pun langsung mengejar 3 mobil yang dinaiki oleh para pembajak dan berhasil mengambil alih mobil yang terakhir. Lalu mereka pun menggunakan mobil itu untuk mengejar mobil yang kedua. Dan mereka pun berhasil melumpuhkan pembajak di mobil yang kedua. Lalu mereka mengejar mobil pertama yang dinaiki oleh Dodi. Dodi pun sempat melawan sebelum akhirnya berhasil dijatuhkan oleh Ansul. Ansul pun menutup hidung Dodi dan membuatnya susah bernafas di tengah badai pasir, agar Dodi merasakan apa yang dirasakan oleh ibu Ansul dulu saat di pesawat. Lalu mereka pun memasukkan semua pembajak itu ke dalam pesawat tepat sebelum badai menghilang. Dan landasan pun terlihat normal ketika selesai badai. Ansul dan tim Rao akhirnya berhasil menangkap para pembajak dan membebaskan 210 sandera dan membawa mereka semua kembali ke India. Perdana Menteri yang mendapat kabar misi berhasil pun terlihat lega. Di sisi lain, Presiden Pakistan terlihat marah karena kekalahan itu. Dan mata-mata Pakistan di Dubai pun ditangkap. Di akhir film, saat Ansul pulang ke rumah, tiba-tiba telepon berbunyi dan istrinya yang mengangkat telepon itu. Ternyata telepon itu dari Santuk yang menanyakan kabar Ansul. Dan dari pembicaraan itu, ternyata istri Ansul adalah juga seorang anggota Rao yang bertugas mencari bakat seperti Ansul. Dan film pun selesai. Jika kalian ingin menonton film fullnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.